Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, Eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Beetlejuice to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan masih mempertahankan keadaan ini selama 3 hari sejak dia mengonsumsi pil Huang perkasa. Tubuhnya seperti batu yang tidak bergerak selama 3 hari ini. Kekuatan obat yang sangat besar dari pil Huang perkasa di dalam tubuh Xiaoyan telah berubah menjadi dauki yang mengalir seperti air banjir di dalam pembuluh darahnya. Selain itu, energi alam dalam jumlah yang tak henti-hentinya mengalir dari alam itu disempurnakan oleh api surgawi dan berubah menjadi dauki murni yang bergabung ke dalam kelompok energi besar itu. Meskipun ada sejumlah besar energi alam, dauki murni yang tersisa yang diserap Xiaoyan berjumlah kecil setelah banyak penyempurnaan. Namun itu setidaknya lebih baik daripada tidak sama sekali. Air yang terkumpul akhirnya akan membentuk sungai, sementara air yang menetes akhirnya akan menembus batu. Akumulasi seperti itu dari waktu ke waktu akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Dauki dalam sebagian besar praktisi diperoleh dengan cara ini. Mengandalkan pil obat untuk meningkatkan kekuatan adalah jalan yang pintas. Itu tidak dapat digunakan secara berlebihan, atau tidak, seseorang akan gagal mencapai level yang lebih tinggi karena kecepatan pelatihan yang lebih cepat. Namun jika seseorang benar-benar ingin membicarakannya, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan pil obat untuk meningkatkan kekuatannya. Dia tidak pernah menggunakan pil Dou Spirit ketika dia berada di kelas Douwang. Karena itu dia tidak termasuk dalam kategori terlalu sering menggunakannya. Pelatihan Xiaoyan berlangsung cukup lama. Kekuatan obat dari pil Huang perkasa di dalam tubuhnya telah sepenuhnya disempurnakan sehari sebelumnya. Namun dia tidak bisa bergerak. Sebaliknya ia memilih untuk melanjutkan pelatihan. Ini karena dia samar-samar merasakan bahwa kekuatan dari obat pil ini tidak akan cukup untuk memungkinkannya meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Dia selalu mengejar kesempurnaan dalam segala hal yang dia lakukan. Itu adalah kesempatan emas kali ini. Secara alami, dia perlu menggenggamnya dan meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin. 4 hari berlalu saat Xiaoyan mempertahankan sikap ini. Selama 7 hari ini, Xiaoyan telah menempatkan semua perhatiannya untuk menyerap energi alam. Di bawah penyerapan tak henti-hentinya, dauki yang mengalir di dalam nadinya secara bertahap melonjak dan menjadi kuat. Setiap kali itu beredar, itu akan menghasilkan energi yang tak henti-hentinya. Perasaan penuh seperti itu menyebabkan dia memiliki dorongan untuk mengaum di langit. Tentu saja, dorongan seperti itu secara alami ditekan oleh Xiaoyan. Dia jelas tahu bahwa jika dia meraung, kerja keras yang dia lakukan selama pelatihannya kemungkinan akan sia-sia. Waktu berlalu dengan cepat selama pelatihan. Puncak gunung masih sepi seperti dulu. Kadang-kadang, boneka iblis bumi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melontarkan pukulan ke arah tempat yang tidak jauh dari gunung. Kekuatan yang menakutkan menembus udara dan menghancurkan binatang sihir yang telah terbang dalam radius 100 meter dari puncak gunung. Itu menjadi tumpukan daging. Selama periode waktu ini, puncak gunung ini pada dasarnya telah menjadi tanah terlarang di pegunungan. Para binatang sihir yang menderita beberapa kerugian juga telah belajar untuk menjadi lebih patuh. Mereka akan mengambil jalan memutar saat melewati tempat ini. Oleh karena itu pelatihan Xiaoyan berkembang dengan cara yang sangat stabil. Sedikit aktivitas akhirnya muncul pada pagi hari ke-8. Pusaran energi di atas kepala Xiaoyan bergetar beberapa kali sebelum perlahan-lahan menyebar. Ruang berfluktuasi di sekitarnya juga secara bertahap kembali ke keadaan tenangnya. Pusaran energi telah menghilang untuk beberapa saat sebelum kelopak mata Xiaoyan mulai bergerak dengan lembut. Sesaat kemudian mereka perlahan dibuka. Segel pelatihan tersebar dengan lembut. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan merenggangkan tubuhnya. Dengan doki yang agung telah bergabung dengan setiap bagian tubuh Xiaoyan, cahaya tajam tiba-tiba muncul di mata hitam gelap Xiaoyan. Auranya juga naik ke atas saat ini. Itu dengan cepat menembus level bintang 7 dan menyeberang ke level bintang 8 Douhuang. Auranya tidak berhenti setelah menembus ke level bintang 8.
Sebaliknya itu melonjak dengan liar. Pakaian di tubuh Xiaoyan berkibar tanpa adanya angin dan batu yang diduduki Xiaoyan juga mengeluarkan suara retakan. Beberapa garis kecil muncul di batu itu. Xiaoyan akhirnya mencapai puncak bintang 8 Do Huang. Xiaoyan mengepalkan kedua tangannya tiba-tiba saat dia merasakan perasaan tersumbat yang samar. Dia tidak berhenti sampai di sini. Sebaliknya dia tiba-tiba berdiri dan melolong panjang ke arah langit. Teriakan seperti burung bangau langsung menembus awan dan bergema di pegunungan. Itu lama sebelum tenang. Raungan itu berlangsung cukup lama seolah-olah ada nafas yang dipaksa untuk mencapai batasnya. Wajah Xiaoyan juga menjadi merah padam karena ini. Pembuluh darah hijau berdenyut seperti cacing tanah di wajahnya, memberinya penampilan yang garang. Hancurkan! Tangan Xiaoyan terkepal erat. Bongkahan batu besar di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Aura milik Xiaoyan yang telah berhenti naik sekali lagi, menembus level bintang 8, akhirnya berhenti di bintang ke-9 Do Huang. Aura itu baru saja menembus bintang ke-9 ketika dia tiba-tiba berhenti. Tubuh Xiaoyan runtuh dengan cara yang lelah. Tangannya menopang dirinya di tanah sementara dia terengah-engah berulang kali ketika wajahnya memerah. Meski anggota tubuhnya sudah menjadi lemah, ada kegembiraan yang sulit disembunyikan di matanya. Dia tahu bahwa saat ini dia telah menembus ke tingkat bintang 9 Do Huang dari bantuan Pil Huang Perkasa. Dan dengan usahanya sendiri. Dengan kata lain, Xiaoyan saat ini adalah bintang 9 Do Huang asli. Hanya ada selisih 1 bintang dengan kelas Douzong. Meskipun bintang yang satu ini telah menghentikan ahli yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Douzong ini bukanlah akhir hidupnya. Anak kecil, tidak buruk. Anda benar-benar tahu bagaimana meningkatkan kekuatan sedikit pada saat seperti ini. Mengandalkan kemauan Anda untuk maju. Aku belum pernah melihat ini selama bertahun-tahun. Ucap Tianhuo Zunze perlahan-lahan keluar sementara Xiaoyan terengah-engah. Pak Tua Yao telah memujiku terlalu tinggi. Hanya saja ada yang terhambat yang tertahan di hati saya. Dan saya ingin mengeluarkannya. Namun tidak terduga bahwa saya menerobos penghalang ini. Xiaoyan mengusap keringat dingin di dahinya dan tertawa. Setelah kelelahan sebelumnya, dia bisa merasakan Dao Qi yang agung melonjak melalui tubuhnya. Perasaan lelah itu dengan cepat menghilang. Terlepas dari bagaimana itu terjadi, itu masih bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Tianhuo Zunze tertawa. Xiaoyan berseri-seri, dia berdiri dari tanah dan memutar tubuhnya. Tulang-tulangnya mulai bergerak dan perasaan nyaman yang datang dari dalam tubuhnya menjalar ke seluruh tubuhnya. Itu menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar mengerang. Apakah ini perasaan Do Huang bintang 9? Ini memang sangat kuat, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba melontarkan sebuah pukulan. Ruang di depannya segera berfluktuasi. Ledakan sonik yang tajam terbentuk di tinjunya yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan-kekuatan ini benar-benar beberapa kali lebih kuat dari beberapa hari yang lalu. Sekarang, setelah saya mengonsumsi Pil Huang Perkasa, saya harus meninggalkan tempat ini setelah membunuh Chen Yun. Kemungkinan pavilion petir angin tidak akan menerima pukulan seperti ini. Sekarang bukan waktu terbaik untuk berhadapan langsung dengan mereka. Aku harus mencari kota dengan lubang cacing dan meninggalkan tempat ini untuk bersembunyi dari mereka. Mencoba yang terbaik untuk melewati kelas Do Huang secepat mungkin adalah hal yang paling penting. Xiaoyan merenung sejenak. Akhirnya dia melambaikan tangannya dan menyimpan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Setelah itu dia melebarkan sayap Dao Qi-nya. Hutan akhirnya menjadi jarang setelah Xiaoyan terbang melalui pegunungan selama beberapa jam atau lebih. Garis besar kota juga samar-samar muncul di mata Xiaoyan. Xiaoyan mendarat tidak jauh dari kota. Setelah itu dia dengan cepat menuju pintu masuk kota. Namun dia ragu sejenak saat dia melihat beberapa sosok manusia di jalan. Dia mengeluarkan doupeng dari cincin penyimpanannya, menutupi kepalanya dan akhirnya berjalan menuju kota. Tatapan Xiaoyan berhenti di pintu masuk kota saat dia dekat dengannya. Cukup banyak sosok manusia berkumpul di sana. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa kata seperti ingin. Dengan sedikit cemberut Xiaoyan mendekati pintu masuk kota tanpa ada yang memperhatikan. Dia melihat dinding tempat kerumunan orang berkumpul. Kertas perak cerah ada di tembok kota itu. Itu berisi potret seorang di atasnya. Anehnya itu adalah kepala Xiaoyan. Di bawah gambar itu ada segel berbentuk menara berwarna perak. Rencana ini pernah muncul di dada Chen Yun sebelumnya.
Jelas ini adalah poster buronan, targetnya adalah Xiaoyan. Banyak orang yang penasaran berkumpul di depan poster buronan, banyak diskusi bermunculan. Dikabarkan bahwa anak kecil itu membunuh Chen Yun dari pavilion petir angin bagian utara. Tidak heran pavilion petir angin telah mengeluarkan perintah. Betulkah? Orang ini tidak terlihat lebih tua dari usia 20 tahun. Chen Yun itu adalah seorang elit Dousong. Hei, Anda belum pernah mendengar tentang masalah ini di kota Tianbei tempo hari. Klan Hong dari kota Tianbei telah berubah menjadi menyedihkan sekarang. Apa gunanya mengeluarkan perintah buronan sekarang? Tidak ada yang tahu kemana dia kabur juga. Dia mungkin sudah meninggalkan wilayah utara ini. Pavilion petir angin tidak hanya mengeluarkan perintah yang diinginkan, tetapi klan Han dari kota Tianbei juga telah ditempatkan dalam tahanan rumah oleh orang-orang dari pavilion petir angin bagian utara. Mereka harus berpikir untuk menggunakannya untuk memaksa Xiaoyan keluar. Namun bukan berarti Xiaoyan bodoh. Bagaimana mungkin dia jatuh ke dalam perangkap mereka ketika dia tahu dengan jelas bahwa ada 3 ahli dari pavilion petir angin bagian utara di kota Tianbei. Ucap percakapan pribadi. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat saat mendengar kalimat terakhir. Wajahnya di bawah dopeng tiba-tiba berubah muram. Tinjunya yang kencang juga mengeluarkan suara retak. Pavilion petir angin. Sebuah suara yang berisi pembunuhan menyeramkan dengan lembut merembes keluar dari celah di antara gigi Xiaoyan. Kemarahan dan kebencian di dalam hatinya tidak sedikit pun tersembunyi. Jelas, Xiaoyan menjadi sangat marah saat ini. Dirinya yang biasanya tanpa ekspresi telah melepaskan amarah yang telah dia tekan di dalam hatinya. Sosok manusia berdiri di atas lautan pepohonan yang hijau subur. Klan Han ditahan sebagai tahanan rumah oleh pavilion petir angin memang sesuatu yang tidak diharapkan oleh Xiaoyan. Bagaimanapun terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, klan Han memiliki cukup banyak bobot di dalam kota Tianbei. Apalagi mereka tidak ikut campur dalam masalah ini. Tanpa diduga, para bajingan dari pavilion petir angin bertindak dengan cara yang begitu tercela. Tujuan dari pavilion petir angin dengan cepat menyebarkan berita bahwa klan Han ditahan di bawah tahanan rumah adalah sesuatu yang sangat jelas, bahkan tidak layak untuk disebutkan. Mereka ingin memaksa Xiaoyan untuk mengungkapkan dirinya dan menyelamatkan mereka. Xiaoyan yakin bahwa kota Tianbei kemungkinan besar sudah ditempati oleh para ahli dari pavilion petir angin saat ini. Saat ini mengungkapkan dirinya, kemungkinan dia akan menghadapi pertempuran yang sangat hebat. Saat ini, kota Tianbei sudah menjadi jebakan menunggu Xiaoyan jatuh. Perangkap ini tidak benar-benar disembunyikan oleh pavilion petir angin. Selain itu mereka juga tidak mungkin menyembunyikannya, bahkan orang biasa pun sadar akan apa itu. Bagaimana Xiaoyan tidak mungkin menyadarinya? Jika seseorang benar-benar membicarakannya, tidak mungkin bagi pihak lain untuk sepenuhnya mengabaikan tindakan seperti itu kecuali orang itu berhati dingin. Yang disebut jebakan ini secara alami tidak akan efektif pada orang-orang seperti itu. Namun, Xiaoyan bukanlah orang yang berhati dingin. Terhadap musuh, dia mungkin bisa berhati dingin. Namun, untuk orang normal atau mereka yang dia kenal, dia sangat baik dan kepribadiannya ini memungkinkan dia untuk memiliki beberapa teman dan ahli yang berkumpul di sekitarnya. Orang-orang seperti Hai Bodong, Peri Kecil, Ratu Medusa, bahkan Tian Huosunse semua merasakan ini. Mereka yang berhati dingin bahkan kepada teman-temannya akan kesulitan membuat orang lain memperlakukan mereka dengan tulus. Poin ini adalah bagian dari pesona Xiaoyan. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan mendesah. Pavilion petir angin benar-benar penuh kebencian. Ia ingin memaksa saya keluar. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang mereka inginkan, ucap Xiaoyan. Teman kecil, apakah Anda berniat untuk pergi ke kota Tianbei? Tempat itu pasti dipenuhi oleh para ahli sekarang. Tawa tua terdengar di dalam hati Xiaoyan. Orang hebat memiliki hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Masalah ini adalah sesuatu yang membuat saya gelisah. Saya mungkin tidak akan hanya berdiri diam saja di samping. Xiaoyan menjawab dengan lembut. Hahaha, kata-kata ini memang benar. Aku membenci tipe orang yang melibatkan teman-temannya dan akhirnya bertindak dengan sikap malu-malu. Meskipun Anda masih cukup muda, Anda sangat cocok dengan selera saya yang tua ini. Jika Anda tidak menyebutkan bahwa Anda sudah memiliki seorang guru, kamu tidak akan menjadi pilihan yang buruk untuk menjadi muridku. Tian Huosunse tertawa terbahak-bahak.
Tuan Yao telah memujiku terlalu tinggi. Kalau begitu, ayo kita bergerak, ucap Xiaoyan. Tenang, selama aku masih ada, aku akan menjamin bahwa tidak ada yang akan menyakitimu selama kita tidak bertemu dengan seorang ahli di puncak kelas Douzong. Tian Hozunse tertawa keras. Kalau begitu, aku sangat berterima kasih kepada Tuan Yao. Xiaoyan juga tertawa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lautan pepohonan hijau yang tak berujung. Sebuah kebanggaan tanpa sadar melonjak di dalam dirinya, dan dia mengeluarkan raungan yang jelas ke langit. Teriakan itu seperti jeritan burung bangau yang bergema tanpa henti di atas lautan pepohonan. Bahkan jika itu adalah pavilion petir angin, Anda telah mengubah kota Tianbei menjadi tempat yang sangat berbahaya. Saya Xiaoyan tetap tidak akan takut. Teriakan itu perlahan terdengar sebelum sayap tulang di punggung Xiaoyan dikepakkan. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melintas ke arah kota Tianbei. Suasana di dalam kota Tianbei agak aneh selama beberapa hari ini. Itu karena semua orang tahu bahwa cukup banyak ahli dari kota Tianbei telah bergegas atas perintah. Mereka telah menyebabkan banyak faksi di dalam kota Tianbei cemas. Dengan kekuatan pavilion petir angin, mereka tidak memiliki kualifikasi sedikit pun untuk melawan jika pavilion petir angin benar-benar ingin mengusir mereka. Untungnya bagaimanapun, hal yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Para ahli dari pavilion petir angin tidak melakukan apapun pada mereka. Hal pertama yang dilakukan orang-orang ini saat tiba di rumah klan Han. Tidak ada yang bisa keluar atau masuk. Seluruh klan dipenjara di Manor. Meskipun klan Han memiliki kekuatan yang cukup besar dalam kota Tianbei, mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi pavilion petir angin. Tetua agung dari klan Han, Han Fei, mungkin telah bertarung dengan para ahli dari pavilion petir angin dalam kemarahan saat itu, tetapi dia hanya bisa menyerah, meskipun merasa tercekik di dalam hatinya. Ketika 3 sesepuh dari pavilion petir angin bagian utara menyerang bersama, kekuatan leluhur klan Han paling banyak bisa bertarung dengan 1 penatua saja. Dia pasti akan dikalahkan jika ketiganya menyerang bersama dalam waktu bersama. Namun perlawanan Han Fei bukannya tidak berpengaruh. Para ahli dari pavilion petir angin hanya menutup pintu masuk dan keluar, dan tidak menerobos masuk ke dalam Manor. Hal ini menyebabkan klan Han merasa sedikit lebih baik. Anggota klan Han dengan jelas memahami maksud dari tindakan pavilion petir angin bagian utara ini. Mereka ingin menggunakan ini untuk memaksa Xiaoyan yang bersembunyi di lokasi yang tidak diketahui untuk keluar. Namun selain beberapa orang, sebagian besar anggota klan Han tidak mengira Xiaoyan benar-benar akan menunjukkan dirinya karena ini. Pada saat ini ada cukup banyak murid elit dari pavilion petir angin di dalam kota Tianbei. Yang terpenting, ada 3 sesepuh, Feng, Lei, dan Dian. Kekuatan ketiga orang ini sedikit lebih kuat dari Chen Yun, kecuali itu adalah iblis tua dari kelas Douzong. Sangat sedikit orang yang bisa bertarung dengan mereka ketika mereka bergandengan tangan. Bahkan jika Xiaoyan memiliki kekuatan yang menakutkan untuk membunuh Chen Yun, kemungkinan dia akan merasa sulit untuk melawan 3 sesepuh terkenal dari pavilion petir angin bagian utara ini. Tentu saja bukan hanya anggota klan Han yang membuat tebakan. Seluruh kota Tianbei dan beberapa kota lain yang telah mendengar desas-desus semuanya mencoba mencari tahu apakah Xiaoyan benar-benar akan muncul kali ini. Namun sebagian besar orang menduga bahwa Xiaoyan tidak akan muncul. Bagaimanapun, dari cara mereka melihatnya, tidak banyak orang yang berpikir jernih, berani menyerang ke tempat berbahaya bahkan jika dia adalah pemuda bernama Xiaoyan yang telah memberi mereka kejutan besar di panggung batu langit saat itu. 7 hari berlalu dengan cepat sementara banyak orang yang terlibat dalam diskusi. Kota Tianbei tenang sebelum 7 hari ini. Pertempuran besar yang mereka bayangkan belum tiba. Akibatnya cukup banyak orang menjadi kecewa. Sepertinya Xiaoyan benar-benar tidak berani untuk datang. Terkadang manusia adalah makhluk yang sangat aneh. Ketika mereka membuat tebakan yang tidak pasti sebelumnya, mereka berpikir bahwa Xiaoyan yang datang adalah ide yang sangat bodoh. Sekarang setelah memastikan bahwa dia tidak akan muncul, mereka mau tidak mau merasa kecewa. Mereka bahkan diam-diam merasa sedikit jijik. Hati mereka telah menempatkan tanggung jawab untuk meninggalkan teman seseorang di kepala Xiaoyan. Sosok cantik yang anggun duduk di kursi batu di halaman kecil yang tenang di dalam istana klan Han. Mata cantiknya sedikit linglung saat mereka menjelajahi ruang. Han Shu saat ini jauh lebih kurus dari sebelumnya. Meskipun dia masih menunjukkan rasa dingin, dia tampak sedikit lebih bergerak dan menyedihkan.
Hancho dengan lembut menghela nafas saat matanya yang cantik terfokus sejenak. "Sure, kamu telah pergi ke sini setiap hari." Suara lembut tak berdaya terdengar dari belakang Hancho saat dia menghela nafas. Hancho menoleh dan itu adalah Hanyu. Wajah cantik Hancho menjadi sedikit merah. Dia melihat belas kasihan di wajah Hanyu ketika dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba bertanya, "Kakak perempuan, menurutmu akankah dia datang?" Hanyu terkejut saat mendengar ini. 7 hari telah berlalu dan belum ada kabar tentang Xiaoyan. Mengingat pemahamannya tentang Xiaoyan, dia bukanlah orang yang tidak berperasaan. Namun penantian beberapa hari telah menyebabkan kepercayaan di hatinya bergoyang secara signifikan. Dia harusnya kemungkinan besar akan datang. Hanyu akhirnya berkata setelah ragu-ragu sejenak. "Saya harap dia tidak akan datang. Ketiga orang tua dari pavilion petir angin utara itu adalah orang-orang yang bahkan sangat ditakuti oleh kakek buyut. Meskipun Xiaoyan sangat kuat, dia kemungkinan besar tidak akan cocok untuk 3 orang tua itu." Bulu mata panjang Hancho berkedip lembut saat dia berbicara dengan lembut. "Apakah kamu tidak akan kecewa jika dia benar-benar tidak datang? Tidakkah kamu akan merasa seolah-olah telah salah menilai dia?" Hanyu mengangkat matanya yang cerah dan bertanya sambil tersenyum. Hancho mengerutkan alisnya sedikit. Pertanyaan ini benar-benar membuatnya merasa sangat tertekan. Namun dia masih menganggukkan kepalanya dengan serius beberapa saat kemudian. Dia berkata, "Saya akan sedikit kecewa, tapi saya masih berharap dia tidak akan datang," ucap Hancho. "Gadis bodoh." Hanyu menggelengkan kepalanya. Dia mengusap rambut hitam Hancho dan menghiburnya dengan senyum. "Tenang, pangeran di hatimu akan tiba di kota Tianbei dengan sayap tulangnya yang indah dan menghajar bajingan ini dari pavilion petir angin." Hancho tanpa sadar tersenyum manis setelah mendengar kata-kata Hanyu. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggang sempit Hanyu. Boom! Hancho baru saja selesai bergumam pada dirinya sendiri ketika guntur bergemuruh tiba-tiba bergema di langit di atas kota Tianbei. Segera seluruh kota bisa merasakan aura agung yang tidak sedikit pun tersembunyi bergegas menuju kota dengan sangat cepat. Seluruh kota Tianbei menjadi gempar saat aura ini baru saja muncul. Banyak tatapan tertegun melihat ke arah aura itu berasal. Sinar cahaya menembus udara dengan cara seperti kilat dari arah itu. "Xiaoyan, dia benar-benar datang. Orang ini benar-benar memiliki keberanian. Hahaha. Sepertinya aku memenangkan taruhan kali ini." Kota Tianbei yang telah tenang selama beberapa hari sepertinya telah pulih saat ini. Banyak tatapan panas menatap ke langit di luar kota. Mereka tahu bahwa kota Tianbei tidak lagi sepi hari ini. 3 lelaki tua di atas 3 pohon di sekitar istana klan Han langsung membuka mata mereka saat aura itu telah muncul. Mereka perlahan mengangkat kepala mereka dan melihat dari kejauhan. Senyuman dingin muncul di wajah mereka yang tua. Apakah dia akhirnya akan tiba? Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.